Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Babul mubtada wal khabar. Bab tentang al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar adalah isim rafa yang ketiga dan keempat. Pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Mafhum? Yang ketiga mubtada, yang keempat khabar. Jelas? Al-mubtada huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamiril lafdhiyah. Mubtada adalah isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafzi. Jadi amil-amil yang ada lafaznya, yang dilafazkan. Ini arti mubtada. Mubtada adalah isim marfu', maka dia bukan mansub dan bukan majrur. Mubtada marfu'. Jelas? Mubtada adalah isim marfu'. Al-'ari. Al-'ari bimana al-mujarrad, yang kosong. Anil awamiril lafdhiyah, dari amil-amil lafzi. Jelas? Di sini Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, mengarang kitab Ajurumiyah, menggabungkan mubtada dan khabar di satu bab, yaitu bab al-mubtada wal khabar. Kenapa? Karena khabar itu senantiasa membersamai mubtada. Selalu ada mubtada, pasti ada khabar. Sehingga mubtada khabar dijadikan satu bab. Padahal kita sedang bicara tentang isim-isim yang rofa. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il tidak akan pernah bertemu. Kalau ada fa'il nggak akan ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti nggak ada fa'ilnya, gitu ya. Sedangkan mubtada khabar dijadikan satu bab, yaitu babul mubtada wal khabar. Ya, kenapa? Li'anal khabar mulazimun lil mubtada. Karena khabar itu senantiasa membersamai mubtada. Kalau ada mubtada masih ada khabar. Fa kullu khabarin labudda lahu min mubtada. Setiap khabar masih ada mubtadanya. Setiap khabar masih ada mubtada. Itu namanya jumlah ismiyah. Bi khilafil fa'il wa naibih fa innahuma la yastami'an. Berbeda dengan fa'il dan naibul fa'il. Ya, keduanya, ya, antara fa'il dengan naibul fa'il tidak akan pernah berkumpul. Kalau ada fa'il enggak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti mesti enggak ada fa'il. Jelas? Mafhum? Nah, ini ya maksud daripada penamaan bab ini. Bab al-mubtada wal khabar. Ya. Kalau ada fa'il enggak akan ada naibul fa'il. Misalnya kataba Muhammadun. Muhammad telah menulis, berarti Muhammad adalah fa'il. Enggak akan ada naibul fa'il. Karena fa'ilnya ada si Muhammad. Kalau ada naibul fa'il, menunjukkan bahwa fa'ilnya tidak disebutkan, sehingga tidak akan berkumpul antara fa'il dengan naibul fa'il. Ya. Kataba Muhammadun ar-risalah. Ya. Muhammad telah menulis surat. Atau sa'ada, atau nasara al-ibnu al-aba.
Nasara al-ibnu al-ab. Anak itu menolong ayahnya. Ya. Nasara fil madi, al-ibnu adalah fa'ilnya. Kalau ada fa'il tidak akan ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il mesti disebabkan karena fa'ilnya tidak ada. Misalnya dirubah, nusira al-abu. Nusira al-abu. Bapak itu ditolong. Siapa yang menolong? Yang menolong al-ibn, tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan, maka yang ada adalah naibul fa'il, yaitu al-ab. Al-ab yang tadinya maf'ul bih, karena fa'ilnya tidak disebutkan, dibuang, maka maf'ul bih menempati tempat fa'il, maka disebut naibul fa'il. Mafhum? Faddal. Jelas? Ini dia tentang mubtada. Mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari amal-amal lafzi. Ya. Kemudian mubtada artinya adalah ma yubtada'u bihi al-kalam. Kata yang dengannya dimulailah sebuah kalam. Itu arti mubtada. Mubtada ini secara bahasa ya. Mubtada secara bahasa Arab adalah ma yubtada'u bihi al-kalam. Ya, kata yang dengannya dimulailah sebuah kalam, sebuah pembicaraan. Ma yubtada'u bihi al-kalam. Ya, mubtada adalah kata yang dengannya dimulailah sebuah kalam. Secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, mubtada adalah ismu al-marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Ini pengertian mubtada secara istilah dalam ilmu nahwu. Secara istilah dalam ilmu nahwu, mubtada adalah isim marfu. Al-ismul marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Dia adalah isim marfu yang kosong dari amil-amil lafzi. Ya, karena mubtada tidak terlihat amilnya. Beda dengan fa'il. Ja'a Zaidun. Ja'a fil madi, Zaidun fa'il. Mana amilnya? Ja'a itu amilnya. Itu namanya amil lafzi, amil yang disebutkan. Kalau mubtada tidak ada amil lafzinya. Ya. Mafhum? Karena mubtada amilnya adalah al-ibtida. Jadi yang merofakkan mubtada karena dia ada di awal jumlah. Nah, itu artinya bahasa Arabnya, bahasa nahwunya al-ibtida. Amilnya adalah al-ibtida. Berarti amil apa? Amil maknawi. Tidak disebutkan amilnya. Amilnya adalah al-ibtida. Karena semata-mata dia ada di awal jumlah, maka dia di-i'rab sebagai mubtada yang marfu, ya, yang hukumnya marfu karena dia dirofakan dengan amil maknawi, bukan amil lafzi, gitu maksudnya. Mafhum? Maka di sini disebutkan al-mubtada ma yubtada'u bihi al-kalam. Wastilahan ma dzakara al-musannifu biqauli al-ismu al-marfu ila akhirih. Fala yakunu al-mubtada fi'lan wala harfan wala mansuban wala majruran wala mutaqaddiman alaihi amilun lafdhiyun kal fi'li masalan fi qawlihi ja'a Zaidun wa duriba Amrun. Fala yuqalu fi Zaidun wa Amrun mubtada li'adami tajarrudihi anil awamil lafdhiyah, bal yuqalu fil awwal fa'ilun wa fil tsani naibu fa'ilin. Ya. Maka mubtada secara bahasa adalah
kata yang dengannya dimulailah sebuah kalam, sebuah bicaraan. Secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis kitab, yaitu huwa al-ismul marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Itu pengertian mubtada secara istilah dalam ilmu nahwu. Dan mubtada tidak akan bisa berupa fiil. Enggak. Dan tidak akan bisa berupa huruf. Berarti mubtada harus isim, maka disebut huwal ismu. Dia adalah isim. Mubtada itu adalah isim, tidak bisa berupa fiil dan tidak bisa berupa harf. Enggak. Dia harus berupa isim. Fal yakun mubtada'u fi'lan wala harfan. Jelas? Wala mansuban wala majruran. Dan mubtada tidak akan mansub dan tidak akan majrur karena mubtada adalah isim marfu. Mubtada tidak akan mansub dan tidak akan majrur. Karena dia apa? Karena dia isim marfu, disebutkan al-mubtada huwal ismul marfu. Wala mutaqaddiman alaihi amilun lafdhiyun, dan tidak akan didahului oleh amil lafdhi. Gak ada amil lafdhinya. Tidak akan diawali oleh amil lafdhi. Jelas? Apa amil lafdhi itu? Lafdhi itu yang dilafazkan. Amil yang ada lafaznya, ada pelafasannya, dilafazkan, itu amil lafdhi namanya. Ya, kalau ditanya apa itu amil lafdhi? Amil yang dilafazkan, amil yang disebutkan. Jelas? Seperti apa? Seperti misalnya ja'a Zaidun. Seperti ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ya, Zaidun adalah apa? Fa'il. Mana amilnya? Ja'a. Jadi yang merofakan Zaid adalah fi'il. Sehingga menjadikan Zaid itu jadi isim marfu karena sebagai fa'il. Itulah namanya amil. Amilnya amil lafzi. Mubtada tidak akan ada amil lafzi yang mendahulinya. Beda dengan fa'il. Fa'il harus ada amil lafzi yang mendahului dia, yang merofakkan dia. Gitu. Mafhum? Jelas? Ya, demikian juga duriba amrun. Amr telah dipukul. Amr itu naibul fa'il. Ya, jelas? Contohnya ja'a Zaidun dan duriba amrun. Ya, duriba amrun. Bisa nulis amrun? Duriba amrun. Ada wawunya. Kalau nggak ada wawunya maka dibaca Umar. Jadi ada wawunya tulisnya. Duriba amrun. Fala yuqalu fi Zaidun wa amrun mubtada. Maka tidak akan dikatakan Zaid dan Amr itu adalah mubtada. Dia bukan mubtada. Kenapa? Li'adami tajarrudihi anil awamilil lafdhiyah. Karena tidak ada kekosongan dia dari amil lafzi. Artinya dia tidak kosong dari amil lafzi. Ada amil lafzinya, maka dia bukan mubtada. Bal yuqal fil awal, bahkan dikatakan yang pertama itu adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il. Bal yuqal fil awal fa'ilun wa fil tsani naibu fa'ilin. Gitu. Nah, ini dia tentang mubtada dan khabar. Mafhum?
Sudah. Sampai sini paham? Kemudian yang kedua khobar. Kalau mubtada sudah paham, bahwa mubtada sudah jelaskan tentang pengertian mubtada secara bahasa dan secara istilah dalam ilmu nahwu. Bahwa mubtada adalah ma yubtada'u bihi al-kalamu. Ma yubtada'u bihi al-kalam. Secara istilah huwal ismul marfu' al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. 'Anil awamil lafdhiyah. Dia adalah isim marfu yang kosong dari amil-amil lafzi. Sekarang khabar. Wal khabaru huwal ismul marfu al musnad ilaih. Ya. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya, kepada mubtada. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Wal khabaru huwal ismul marfu al musnadu ilaihi. Jelas? Mafhum? Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid mubtada, qaimun khabar. Wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Mubtada dan khabar harus sama-sama bilangannya dan sama-sama jenisnya. Zaidun qaimun, az-zaidan qaiman, az-zaidun qaimun. Mafhum? Sampai sini jelas? Hah? Jelas sampai sini? Paham tentang mubtada? Mafhum? Jelas? Jadi ya, isim rafa, isim marfu yang ketiga dan keempat adalah apa? Mubtada dan khabar. Ya, maka di sini jelaskanlah apa itu mubtada dan apa itu khabar. Jika ada yang bertanya, antum belajar nahwu? Iya, ana belajar. Antum belajar jumlah ismiyah? Iya, ana belajar jumlah. Apa jelaskan apa jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu. Dia adalah isim marfu yang tidak ada amil lafzi yang mendahulunya. Kosong dari amil lafzi. Yang berbeda dengan selain mubtada. Selain mubtada mesti ada amil lafzinya. Ya, misalnya fa'il, maka amilnya adalah fi'il. Fi'il yang maklum. Setiap ada fi'il ma'lum maka jatuh setelahnya adalah fa'il. Isim marfu yang jatuh setelah fi'il ma'lum adalah fa'il. Demikian naibul fa'il. Yaitu apa amilnya? Yaitu fi'il majhul, itu amilnya. Setiap ada naibul fa'il masih ada fi'il yang majhul yang merofakan dia, merofakan naibul fa'il. Demikian juga khabar. Khabar juga ada amil lafzi itu mubtada. Mubtada adalah yang merofakan khobar, itu namanya amil lafzi. Sedangkan mubtada tidak ada amil lafzinya, kosong dari amil lafzi. Yang merofakan dia adalah semata-mata dia ada di awal jumlah. Jadi apa amilnya? Ibtida, yaitu permulaan kata yang ada di awal jumlah ismiyah. Itulah amilnya dia, namanya amil ma'nawi, bukan amil lafzi. Jelas? Semata-mata dia ada di awal jumlah, maka dia jadi marfu, namanya mubtada. Jelas?
Nah, kalau dikatakan kenapa mubtada marfu? Ya karena dia ada di awal jumlah ismiyah. Namanya juga mubtada. Yaitu kata yang dengannya di awalnya sebuah kalam. Ya secara bahasa kan kayak gitu. Secara istilah dia adalah isim marfu. Isim marfu yang tidak ada padanya amil lafzi. Ya, gitu. Kemudian khabar. Wal khabaru huwal ismul marfu al musnadu ilaih. Nahu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Sedangkan khabar maka dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Ya, isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Al-ismul marfu al-musnadu ilaih. Isim marfu yang musnad kepadanya, kepada mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Nah, ini khabar. Wal khabaru huwal ismul marfu al-musnadu ilaih, yakni al-mansubu ilal mubtada. Yakni yang dinisbahkan. Makna musnad maknanya mansub pakai sin. Yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada mubtada. Itu makna al-musnadu ilaih, yakni al-mansubu ilal mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Seperti contoh misalnya ya Zaidun alimun. Zaid adalah orang alim, orang yang berilmu. Zaidnya mubtada, alimnya adalah khabar. Contohnya misalnya. Maka pada jumlah Zaidun alimun ya, ada penisbatan ilmu kepada Zaid. Penyandaran ilmu kepada Zaid. Bahwa ilmu disandarkan kepada Zaid. Bahwa Zaid adalah orang yang berilmu, dikhabarkan bahwa dia adalah orang alim. Maka di situ ada nisbatul ilmi ila Zaid. Penyandaran ilmu ke kata Zaid. Itulah khabar. Kemudian fala yakunul khabaru fi'lan wala harfan wala mansuban wala majruran wala ghaira musnadin ilal mubtada. Maka khabar tidak akan bisa berupa fi'il. Ya. Bukan berupa fi'il. Tidak akan khabar itu berupa fi'il. Dan tidak akan bisa berupa huruf. Dan tidak mansub dan tidak majrur. Karena khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Itulah khabar. Dia tidak akan bisa berupa fi'il dan tidak akan bisa berupa huruf dan tidak mansub dan tidak majrur dan tidak akan disandarkan kepada ya selain mubtada. Dia pasti disandarkan kepada mubtada. Tidak akan disandarkan kepada selain mubtada. Itulah khabar. Maka yang bukan isim, yang bukan isim marfu maksudnya, maka tidak akan jadi khabar. Fi'il tidak akan bisa jadi khabar. Huruf juga. Kemudian yang tidak marfu tidak akan bisa jadi khabar. Karena khabar harus marfu, tidak akan mansub dan tidak akan majrur. Ya. Dan yang tidak disandarkan kepada mubtada, maka dia bukanlah khabar. Karena khabar adalah kata yang dinisbahkan, disandarkan, dimusnadkan kepada mubtada. Yang tidak disandarkan kepada mubtada, maka dia bukan khabar. Seperti misalnya Zaidun qama Zaidun, maka Zaidun disandarkan kepada qama,
maka dia bukan khobar, tapi dia fa'il. Qama Zaidun. Ya. Mafhum? Ya, contohnya tadi sudah jelas dibilang contoh, Zaidun qa'imun. Zaidun adalah mubtada, qa'imun adalah khabarnya. Zaidun mubtada marfu dengan dhammah, qa'imun khabar marfu dengan dhammah. Ya. Dan Zaidun ya adalah isim yang kata qiyam disandarkan kepada kata Zaid. Ya, yaitu qiyam itu berdiri. Yang perbuatan qiyam disandarkan kepada Zaid, yaitu dia berita tentang berdirinya Zaid. Zaidun qa'im. Dikhabarkan bahwa Zaid itu berdiri. Gitu ya. Itulah tentang khabar. Demikian juga Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani mubtada, qa'iman khabar. Az-Zaidun qa'imun. Ya. Dan beberapa Zaid berdiri. Az-Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Sama-sama mufrad dan sama-sama musanna dan sama-sama jamak. Harus sama. Bilangannya harus sama. Demikian juga jenisnya gitu ya. Sama juga harus sama-sama mudzakkar. Kemudian selanjutnya, sudah paham sampai sini? Tentang mubtada dan khabar? Paham? Ngerti? Wal mubtada'u qisman, dhahirun wa mudmar. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Wal mudmaru isna asyara. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imun wa ma asbah dzalik. Mubtada ada dua, ada yang berupa isim dhahir, ada yang berupa dhamir. Yang isim dhahir sebagaimana sudah berlalu, yang Zaidun qa'im, maka Zaidun adalah mubtada berupa isim dhahir. Ya. Dan bisa berupa dhamir, wal mudmar isnasyar, dan dhamir ada 12. Bagaimana yang kita sudah paham, sudah kita ketahui tentang dhamir rafa munfasil, huwa, huma, hum sampai akhir. Dan huwa, huma, hum itu adalah dhamir rafa, sehingga dia bisa dijadikan mubtada karena dia dhamir rafa, menggantikan isim rafa. Dan mubtada rafa, maka dia bisa dijadikan mubtada. Jelas? Maka yang zahir sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, keterangannya seperti Zaidun qa'im. Zaid adalah mubtada dan dia isim zahir. Yang mudmar ada 12. Sebagaimana yang sudah antum hafal bersama tentang dhamir rafa munfasil dari huwa sampai nahnu. Di sini diberikan contoh. Ana qa'imun. Ana mubtada, dhamir munfasil, qa'imun khabarnya. Ada kesamaan tentang bilangannya. Ana mufrad, qa'im mufrad. Kemudian nahnu qa'imun. Nah, ini ada kesamaan kesesuaian antara mubtada dan khabar. Nahnu jama', qa'imun juga jama'. Dan yang selainnya. Kemudian khabar. Adapun i'rabnya itu sangat mudah dan antum sudah banyak belajar tentang i'rab mubtada khabar. Sudah sering kita jelaskan. Wal khabaru qisman. Khabar juga ada 2 macam. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ada khabar mufrad, ada khabar yang tidak mufrad. Fal mufrad nahu Zaidun qa'im. Yang mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Qa'imun adalah khabar mufrad. Maksud mufrad adalah bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Itulah khabar mufrad. Baik bilangan tunggal atau musanna atau jamak. Baik bilangannya itu mufrad, musanna atau jamak.
Maka khobar itu bisa berupa khobar mufrad, maksudnya bukan khobar yang kata tunggal, bukan. Maksud mufrad adalah yang bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Itu khobar. Khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar yang tidak mufrad. Wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'im. Khabar ada dua, ada khabar mufrad dan khabar yang tidak mufrad. Yang mufrad contohnya Zaid qa'im. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Wa ghairul mufrad arba'a asya'. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Mafhum? Yang pertama al-jaru wal majrur. Ya, al-jaru wal majrur. Yang kedua adzarf. Yang ketiga al-fi'lu ma'a fa'ilih. Yang keempat wal mubtada ma'a khabarihi. Ini yang ghairul mufrad. Yang tidak mufrad. Maksudnya ya khabar yang tidak mufrad ya adalah khabar yang bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Sibul jumlah ada dua dan jumlah juga ada dua, maka semuanya ada empat. Maka disebutkan di sini wa ghairul mufrad arba'atu asya'. Khabar yang tidak mufrad ada empat macam. Yang pertama jar majrur. Ini dinamakan dengan sibul jumlah. Ya, jar majrur. Mafhum? Misalnya Zaidun fiddar. Zaid ada di rumah. Fiddar adalah khabar. Khabar sibul jumlah jar majrur. Nah, demikian juga yang kedua yang berupa dzaraf. Misalnya Zaidun indaka. Zaidun ada di sisimu, Zaid ada di sisimu. Nah, inilah khabar yang tidak mufrad, yang berupa sibul jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf. Ya, dzaraf dan isim majrurnya. Ya, kemudian yang ketiga ya wal fi'lu ma'a fa'ilih. Fi'il bersama fa'ilnya. Fi'il bersama fa'ilnya. Contohnya apa? Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, khabarnya qama abuhu. Qama fi'il, abu fa'il. Kemudian yang terakhir ya khabar yang tidak mufrad, yang terakhir mubtada bersama khabarnya. Contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid ya pelayannya pergi. Zaid adalah mubtada dan jumlah jariyatu dhahibah adalah khabar bagi Zaid. Khabar jumlah ismiyah. Jariyatuhu, jariyatu adalah mubtada dan yang mudhaf punya mudhaf ilaih. Dhahibah adalah khabar. Khabar bagi jariyah. Ya, jumlah jariyatu dhahibah menjadi khabar bagi Zaid. Namanya khabar jumlah ismiyah. Jelas? Mafhum? Hah? Baik. Ya, waktu sudah habis, maka sekali lagi bahwa khabar itu ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar yang ghairu mufrad. Khabar mufrad, khabar yang ya mufrad yang bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Yang selain itu, yang ghairu mufrad adalah khabar yang berupa sibul jumlah, seperti jar majrur dan dzaraf dan isim majrur. Dan juga khabar yang jumlah, itu khabar ghairu mufrad namanya. Seperti jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah tadi sudah dijelaskan ya. Zaidun qama abuhu. Maka Zaid adalah mubtada, kemudian jumlah qama abu khabar bagi Zaid. Qama fi'il, abuhu fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ismiyah. Ada jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah contohnya Zaidun jariyatu dhahibah. Ya. Zaid ya pelayan perempuan pergi.
gitu ya. Maka selesailah. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita akhiri, dan penjelasannya itu insya Allah mudah. berikut Irob-irobnya mudah dan sudah sering kita pelajari di pelajaran yang lain ya, seperti itu, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan karena udah insya Allah mudah. Paham tidak? Ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada berarti anggap antum sudah paham, sehingga ketika suruh irob bisa mengirob dengan baik ya. Bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Subhanaka